Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Rudy Kece. Kembali kita akan bahas soal OSN SMP tahun 2024 tingkat kota kabupaten. Di sini ada dua buah soal yang akan saya bahas. Yang pertama dulu, segi 6 beraturan ABCDF memiliki panjang sisi 2024 mm. Titik G adalah titik tengah AB dan titik A adalah titik tengah EG. Perbandingan luas daerah titik CDH dan segi 6 ABCDEF adalah. Oke, langsung kita bahas saja. Pertama ya, kita gambar segi 6 seperti ini ya. Segi 6 sama sisinya. Oke. Yang 2024 tidak kita pakai ya. Jadi segi 6 dengan terdiri dari segitiga ya. Ini ukurannya sama, AB, BC, CD itu sama semua ukurannya. Ini juga ya, segitiga ini semua sama ukurannya dengan sisi luarnya. Kemudian titik G adalah titik tengah AB, berarti di sini antara AB ada titik tengah ini. Nah, jadi si jarak AG dengan BG itu sama ya. Kemudian titik H adalah titik tengah EG, jadi antara E sama GE ini ya, ada titik tengahnya. Nah, ini sama juga, ada titik tengah. Kita kasih nama di sini namanya H ya. Kemudian ini kita bisa hubungkan dari C ke H dan D karena di sini ditanya adalah daerah CDH. Luas segitiga ini, luas segitiga CDH-nya. Nah, seperti itu. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu garis bantu. Saya bikin garis dari G ke bawah seperti ini ya. Nah, ini pas di titik pusatnya si segitiga segi 6 ABCDEF. Kemudian kita kasih titik, kita kasih nama saja. Nah, sama ya, jadi ini terbagi dua juga karena ini oke, kita garis bantu aja. Nah, selanjutnya saya tarik dari D ke O, ini yang tadi ya, segitiganya ke sini. Nah, nanti kita kasih ukuran, misalkan di AG kita kasih nama X, maka sini juga X karena terbagi dua ya. Di sini juga X, ini X, artinya E ke D itu 2X ya, berarti sama, kita 2X, ini juga 2X, sini 2X, sini 2X, sini 2X. Nah, di dalam juga sama, ini nanti 2X ya. Di sini juga yang OD juga 2X ya. Selanjutnya kita lihat yang HO ini. Nah, kan dari A ke G X, E ke I X juga, berarti dari sini ke sini ya. Ini adalah setengah X ya, karena dari X jadi setengah X. Kita akan melihat perhatikan segitiga IOD yang segitiganya. Nah, gitu ya. Tinggi OI sama dengan, nah ini ditanya adalah tinggi OI ini ya. Nanti ini buat apa kita cari tahu ya, tinggi OI ini buat apa? Itu menggunakan Pitagoras ya. Ini sisi miringnya 2, sisi datarnya 1, maka mencari yang sisi tegaknya, maka tinggi OI adalah 2 kuadrat, ini 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat ya, itu diakarin, nanti dapat tinggi OI, maka menjadi akar 3. Ini 2 maka 4 kurang 1 akar 3, berarti di sini adalah 3, atau ditulisnya akar 3x. Atau ini perbandingan ini ya, perbandingan sudut istimewa 60 dan 30 derajat seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita sudah dapat tinggi OI. Perhatikan segitiga CDH ini ya. CDH ini segitiga adalah gabungan dari segitiga COD dan segitiga HOD. Gabungan dari COD dengan HOD. Oke, berarti ada dua buah segitiga ya. Yang satu segitiga sama sisi, yang satu lagi namanya adalah segitiga sembarang. Maka akan kita cari luas masing-masing ya, segitiga COD dan luas segitiga HOD. Jadi kita akan cari masing-masing segitiga ini. Yang pertama akan kita cari luas segitiga COD, yaitu luas segitiga sama sisi. Nah, untuk luas segitiga sama sisi kita menggunakan rumus ini ya, X² per 4 akar 3. S nya adalah yang ini 2X ya,
2x kita masukkan, jadi 2x kuadrat per 4 akar 3. 2 pangkat 2 4, x pangkat 2 x2, jadi 4 pangkat 4 habis ya. Tinggal x kuadrat akar 3 atau sama dengan akar 3x kuadrat. Itu luas satu buah segitiga ini COD. Jadi sama BOC juga ini sama seperti COD. AOB, segitiga FOA, segitiga EOF, segitiga EOD juga sama sebesar ini karena mereka semuanya ukuran segitiganya sama. Lanjutnya yang B, kita cari luas segitiga HOD yang ini. Ini adalah segitiga sembarang. Kita keluarkan gambar jadi bentuk seperti ini, lihat ya, model seperti ini. Yang jadi alas ini nih H ke O yang tingginya tegak ya, D ke O. Nah sementara H ke O itu adalah setengah X ya, sorry rumusnya dulu ya, seperti biasa A kali T bagi 2. HO nya adalah setengah, tingginya adalah akar 3x yang ini ya, tingginya ya, nih tingginya tegak, ini alasnya. Nah gitu, tinggal kita masukkan saja, sama dengan A nya setengah X dikali T nya akar 3x. Ini setengah, 2 nya kali ini kedua, jadi 4, jadi 1/4 ya, 1/4 X kali 3x kuadrat, berarti x kali x kuadrat, jadi nulisnya 1/4 3x kuadrat ya. 2 kali 2 4 ya, jadi 1/4 x kali x kuadrat akar 3, jadi 1/4 3x kuadrat. Oke, ini luas segitiga HOD. Maka tinggal kita gabungkan nih, berapa luas H segitiga HDC atau CDH berarti segitiga HOD ditambah segitiga COD. Kita masukkan angka ini ya, hasil perhitungan tadi. Nah ini 1/4 3x kuadrat, ini 1 ya nilainya 3x kuadrat, jadi ini 1 tambah 1/4, jadi 1 tambah 1/4 berarti 1/4 jadi pecahan biasa, jadi 5/4, jadi jawabannya 5/4 akar 3x kuadrat. Nah ini luas CDH ya. Sekarang selanjutnya kita mencari luas segitiga segi 6 ABCDF nya ya. Luas segi 6 ABCD adalah 6 kali luas segitiga. Luas segitiga mana yang ini ya, OBC, BOC, COD gitu ya, segitiga yang ada 6 ini. Nah segitiga ini adalah yang ini tadi, yang COD akar 3x kuadrat. Kita tinggal kalikan saja, 6 kali akar 3 kuadrat berarti 6 akar 3x kuadrat. Nah tinggal pertanyaan nanti ya, kita lihat perbandingan luas daerah segitiga CDH dengan segi 6 ABCDF. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi perbandingan segitiga CHD atau CDH dengan segitiga segi 6 ABCDF, kita susun segitiga CHD atau CDH segitiga 6 ABCDF. Yang ini adalah ini, yang ini adalah yang ini ya. Nah seperti ini. Nah ini bisa kita coret akar 3x kuadratnya ya, kita coret saja, tinggal 5/4 bagi 6, 4 pindahkan ke sini jadi kali nantinya ya, 5 bagi 4 kali 6 berarti 5/24. Jadi kesimpulannya, maka perbandingan segitiga CHD atau CDH dengan segi 6 ABCD adalah 5/24. Maka jawabannya adalah yang ini, B ya. Oke, ini yang nomor pertama. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Diketahui ABC adalah bilangan ratusan yang satunya sama dengan ratusannya. Jika B sama dengan 2A tambah 1 dan C sama dengan 2B plus 1, maka banyak kemungkinan triple ABC yang berbeda adalah. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Pertama dipahami, ABC ini bukan angka digit ya, bukan digit ya. Ini ratusan, B ratusan, C ratusan. Jadi bilangan ratusan itu berarti dari angka 100 sampai 999. Nah, ada syaratnya, bilangan satuannya sama dengan ratusannya ya, bilangan satuannya sama dengan ratusannya, itu syaratnya. Oke, kita coba. Misalkan bentuk A ini ya, X, Y, X, artinya ini ratusannya, ini satuannya, jadi dia sama, X sama dengan. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. X itu 100, ratusan ya, yaitu puluhan, X ini satuan. Nah ini satu sama ini bisa kita gabungin jadi begini, 101 ya, ini satu kan, ini 100
tambahkannya 101 X plus 10Y. Nah ini berarti A ya kita anggapnya. Sekarang kita substitusikan ke persamaan yang B ini ya. B sama dengan 2A tambah 1. Masukkan yang ini ke dalam sini, maka menjadi 2 dalam kurung 101X tambah 10Y plus 1. Ini kalikan ke dalam ya, akan menjadi 202X plus 20Y plus 1 ya. Ini persamaan B kita jadikan seperti ini. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan si C ini ya, yang C ini ya. 2B sama dengan 2B tambah 1, masukkan, nah seperti ini dalam sini, sama ini tinggal kalikan ke dalam ya, menjadi sama dengan 404X tambah 40Y 2 kali 1 2 ya, tambah 1. Ini kita hitung jadi 3 nilainya. Oke. Nah, kita dapat 3 persamaan. Nah, sekarang akan kita cari nilai X sama Y yang memungkinkan ya. Oke, yang pertama X dulu. Kita anggap misal menggunakan X sama dengan 1 ya, kita menggunakan biasanya 1 ya. Kalau 0 nggak mungkin ya, paling kecil kita gunakan bilangan paling kecil dulu. Kalau 0 nggak bisa, jadi karena kalau dikali dengan 0 habis ini ya, kan 1 minimal. Oke, kita yang A dulu nih, kita masukkan A itu 101X ini ya, tambah 10Y. Ini ganti dengan 1, berarti 101 kali 1 tetap nggak berubah ya. Berarti A nya 101 tambah 10Y nggak berubah karena sekali 1. Yang B juga ya, 202X tambah 20Y tambah 1, X nya ganti dengan 1, ini nggak berubah, jadi tetap 202 tambah 20Y tambah 1. Nah ini bisa kita jumlahkan dengan ini menjadi 203 tambah 20Y ya. Nah sekarang yang C 404X tambah 40Y tambah 3, ini jadi 1 nggak berubah artinya. Nah ini kita jumlahkan sini, maka jadi 407 tambah 40Y. Oke, ini kalau menggunakan X nya sama dengan 1. Nah sekarang kita akan misalkan juga menggunakan Y nya yang 9, yang paling maksimal dari 1 sampai 9, berarti paling besar 9 ya. Nanti kalau yang paling menggunakan angka kecil, nanti kita nggak dapat yang maksimal hasilnya, jadi kita gunakan angka yang besar 9. Oke, kita pakai yang A dulu ini ya, kita masukkan, kita ganti Y nya dengan 9 seperti ini, berarti ini jadi 90 ya, 90 tambah A berarti 191. Nah model begini yang diminta ya, ratusan sama satuannya itu adalah sama ya, sementara puluhannya boleh beda. Kita coba dengan yang B ini ya, kita masukkan Y nya 20 kali 9 berarti 180 sama dengan, nah ini juga sama 383 ya. Terus yang C nya kita masukkan 407 tambah 40Y, Y ini ganti dengan 9, maka 49 360 60 760. Nah ini sama satuan sama ratusannya. Oke, jadi triple ini bisa kita gunakan ya, kita udah dapat 1 ya. Kemudian misalkan menggunakan Y nya tadi 9 berarti 8 ya. Nah kita gunakan 8, masih sama menggunakan ini, kita masukkan, kita ganti dengan 8 berarti hasilnya adalah 101 tambah 80. Oke, 101 bisa ini ya, satu namanya beda sama. Kemudian yang B 203 tambah 20Y, ini ganti sama 8 jadi 20 kali 8, ini jadi 160, berarti tambahkan sama dengan 363. Nah ini juga bisa 363. Selanjutnya yang C pakai yang ini lagi, masukkan 47 kali tambah 40Y, ini ganti sama 8, 40 kali 8 berarti 320, jumlahkan hasilnya 727. Nah ini juga bisa, berarti kita sudah dapat 2 ya, ini yang pertama, ini yang kedua. Sekarang kita ganti misalkan X nya sama dengan 2 ya, kita hapus dulu. Nah, oke, masih menggunakan yang ini ya, berarti nah kita ganti X nya dengan 2, berarti 2 kali 101 berarti 202 ya, 202 tambah 10Y. Oke, yang B kita ganti dengan 2, ininya berarti 404 ya, ini nggak berubah kan, cuma ini doang yang berubah, berarti 4 tambah 20Y. Nah ini tinggal tambah di sini satunya, jadi B nya 405 tambah 20Y. Oke, yang C nya sama 808X, sorry ini salah ya, 404 asal langsung dikali ya, langsung hasilnya ya, salah ketik. Oke, jadi 808 tambah 40Y plus 3, ini
dijumlahkan 808 tambah 3 jadi 811 plus 40 Y ya. Oke, kita dapat sudah kalau diganti dengan X2. Kita substitusikan lagi dengan Y nya yang 9 lagi. Oke ya, ganti ini 22 tambah 10 Y ganti dengan 9 berarti 90 tambah 2 209. Nah ini bisa ya, ini ratusan dengan satuannya sama. Oke, sekarang yang B nya pakai ini, ganti Y nya dengan 9, 20 kali 9 berarti 80, tambahkan 45 hasilnya 585. Ini juga bisa. Sekarang giliran yang C, yang ini kita ganti dengan Y nya dengan 9, 81, 40 kali 9 360, kita jumlahkan hasilnya. Nah ini dia yang berbeda, maka 3 triple ABC ini nggak bisa digunakan karena hasilnya ada satu yang C tidak, yang lebih dari ratusan, diminta hanya ratusan ya. Oke, sekarang menggunakan yang Y sama dengan 8. Oke, sama masukkan A dulu, ini ganti dengan 8 jadi 80 ini. Nah 28 oke bisa. Yang B nya 405 tambah 20 Y ini ganti dengan 8, 28 160 tambah 405 menjadi 565 juga bisa. Kita cek yang C apakah bisa. 1 tambah 40 Y hasilnya ini 43 per 20 hasilnya. Nah ini juga lebih dari 999, udah 1000. Jadi ini nggak bisa ya triple yang ini. Oke, jadi ini kalau menggunakan X2 ya itu nggak bisa karena tidak memenuhi. Terus Y89 juga tidak memenuhi. Jadi kesimpulannya, banyaknya kemungkinan triple ABC yang berbeda hanya ada 2, yaitu tadi ya, yang 191 383, C nya 767 1, kemudian 181 A nya, B nya 363 dan C nya 767. Berarti cuma ada 2 ya, 2 ABC. Nah atau kita bisa menggunakan langsung dengan persamaannya nih, seperti ini misalkan. Nah jadi langsung ini aja diurut aja ya, langsungnya 101 111 121 berarti yang seratusannya sama ya, ini ratusannya sama. Nah tinggal masukkan ke dalam sini hasil seperti apa. 101 kali 2 berarti kan 202 tambah 1 203 ini kan. Ini 2B berarti 203 kali 2 berarti 406 tambah 1 407. Nah seperti itu dimasukkan bisa satu-satu, tinggal lihat mana yang ketiganya ABC ini yang hasilnya sama. Ternyata hanya 181 ya sama 191 yang ini ya. Nah sementara yang pakai 2 depannya nih X tadi ya, kayak tadi X nya 2 tuh ya, tidak di sini ada yang sama ya, ini seperti ini cuma hasilnya seribuan, sementara yang ini tidak sama, akhirnya ini juga tidak ada yang sama, maka ada pasti kesimpulannya hanya ada 2. Berarti jawabannya adalah yang ini, B. Oke, demikian ya pembahasan soal ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.